saya merasa nggak ada harga diri di antara karyawan-karyawan saya. Kemudian kalau di rumah, kalau seandainya pun di rumah beres, itu mah nggak masalah. Tapi di rumah pun nggak beres. Apanya nggak beres? Terutama masalah anak-anak. 3 kali saya dipanggil oleh gurunya untuk datang ke sekolah. Aha. Masalah PR-nya tidak rapi, bayarannya anak-anak tidak dibayarin. Nah, sementara dia arisan dulu. Aku nggak pernah. Tapi nggak mungkin saya ditelepon oleh kepala sekolahnya. Nggak mungkin saya ditelepon oleh kepala sekolah kalau seandainya Baik, kita masih berusaha menyelesaikan konflik antara Mas Raffi dan Mbak Fira yang sudah 11 tahun menikah. Sang perempuannya, sang istri adalah mantan aktivis yang dulu tegas, lugas, dominan, pintar, cantik pula dan seksi. Itulah yang membuat sang suami jatuh cinta. Ya, tetapi terakhir-terakhir dalam pernikahan ternyata Kelebihan yang dimiliki oleh sang istri Betul. justru berubah menjadi bumerang dalam kehidupan rumah tangga mereka. atau mungkin Anda mendapat jabatan ini dari awal kawin atau baru sekarang jabatan istri gini? dari awal kawin kami sudah merintis. Oke. Tapi baru Sampai sekarang berhasil. dalam posisi sekarang berubah. Ya. Sehingga mengganggu sekali ya. Ya. Di kantor kok bisa jadi bos gitu, di rumah Anda jadi bis. Apa sih, Mbak? Ya, Raffi itu usaha Anda itu bidang apa? Saya usaha di bidang furnitur. Furniture, Furniture. ekspornya ke Eropa. Oh, Jadi luar penghasilannya biasa. euro. Seyogianya sih kalau bikin asrama cocok sekali jadi pimpinan. Asrama Asrama putri. putri atau apa aja gitu. Disiplinnya luar biasa. Strength. Stres ya enggak dong. Orang asrama kok dia cocok dong. Tap gitu. Tetapi saya mau tanya kepada Fira. Fir, cita-cita kamu sebagai dulu mahasiswa, kalau menikah, lalu jadi menikah, visi ke depan tuh bagaimana sebetulnya? Iya, tentunya saya akan menyayangi keluarga saya, terutama ya anak dan suami saya. Kamu ada bayangan, ada kerjasama seperti yang tadi diterangkan oleh Ibu Win, pembagian tugas yang tidak harus dipatenkan begitu, dipatenkan tidak, tetapi ada ganti-ganti dan gimana kabarnya sayang, kamu lagi ngapain sayang? Ada nggak seperti itu? Iya. Ya Udah lupa barangkali. Enggak, selalu saya kadang-kadang nelpon dia gitu kan, nanyakan kabar gimana Mas, udah makan siang apa belum? Manis Jangan lupa sekali. makan, Heeh. gitu. Ya, Kayaknya kurang banyak kali ya. Itu mungkin harusnya Enggak, dia telepon 3 kali beneran. Cuman sehari, cara mungkin nelponnya 5 kali gini. sehari perlunya. Ya, dia Kayak selalu obat lah telepon. gitu. Saya yakin. Ya. Saya sekarang sudah bisa memahami Mbak Fira nih. Hmm. Telepon. Halo, Mas Raffi, udah makan belum? Makan apaan? Kenapa makan itu? Kan saya udah bilang itu ngerusak kesehatan. Perhatian. Iya. Saya Tapi itu kan, memperhatikan. itu kan Supaya budian kan. kolesterolnya nggak naik. enggak lah Mbak Dian, aku enggak kayak gitu. Itu kan Dian, gitu. Barangkali begini ya, barangkali yang saya membayangkan barangkali yang cukup mengganggu buat Mas Raffi itu adalah sikap Mbak Fira di lingkungan kantor. Barangkali kalau di rumah Ya. Ya itu udahlah, kan masih terima lingkungan nasib yang ya. private Iya. ya. Itu antara Anda berdua gitu. Tapi kalau sudah terbawa-bawa ke lingkungan kantor Itu yang buat Anda komplain ya? ya, jadi Ya. mempengaruhi pandangan orang juga terhadap Mas Raffi dan Mbak Fira gitu. Ini kan jadi membuat tidak nyaman bagi banyak pihak yang di luar Tapi Mbak area Fira yang tuh private tadi. menghormati Mas Raffi nggak sih kalau di kantor? Maksud bisa saya saya di sedikit depan. ulas? Sebentar, kita dengarkan dulu Mas Raffi bicara. Ya, terutama masalah di kantor ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya merasa nggak ada harga diri di antara karyawan-karyawan saya. Kemudian kalau di rumah, kalau seandainya pun di rumah beres, itu mah nggak masalah. Tapi di rumah pun nggak beres. Apanya nggak beres? Terutama masalah anak-anak. 3 kali saya dipanggil oleh gurunya untuk datang ke sekolah. Aha. Masalah PR-nya tidak rapi, bayarannya anak-anak tidak dibayarin. Nah, sementara dia arisan dulu. Aku nggak pernah. Tapi nggak mungkin saya ditelepon oleh kepala sekolahnya. Nggak mungkin saya ditelepon oleh kepala sekolah kalau seandainya semua urusan itu kamu selesaikan. Tapi coba, Terlalu banget sih. karena Nggak terima sampai bayar saya anak-anak dibawa. Apaan sih Mas Raffi? karena saya kenal baik dengan guru kelas anak-anak kami. Sehingga apapun permasalahan mereka kok tembus ke saya. Sementara yang udah ngurusin di rumah itu adalah seharusnya kewajiban istri. Jadi saya sebenarnya sini udah sampai titik jenuh, makanya permasalahan saya bawa ke sini. Oke, kalau nggak, baik ini masih belum ketemu.
Bu Win, sebelum saya lanjut, barangkali beda persepsi. Ada orang yang mengaku bahwa dia ngomong sopan banget, tetapi orang lain Ya. mengatakan Ya. tidak. Ya. Ada yang bilang mau cium. Kemarin kan pipi kau biar ku cium. Ada juga yang ngomong gitu. Ya, Iya. udah mesra banget tuh mungkin. Bagi Iya. dia. Tapi bagi orang lain, oh gitu ya. Ya udah aku berikan juga gitu kan. Oke ya. Baik, ini cuma beda persepsi. Semoga ini Sebentar Mas. Ya. Iya, Aku gimana boleh Mas tanya Fir? sama Ibu? Mas Fir, Mbak Ibu Fira. mana? Ibu Wina. Ibu Win. Ya. Ibu, apa memang laki-laki itu nggak boleh bantu istrinya? Gimana kalau misalnya istrinya pas melahirkan? Boleh, sangat boleh. Itu yang saya katakan tadi. Pembagian peran itu jangan terlalu kaku ya. Siapa yang sempat membantu, siapa yang membutuhkan. Pembagian itu dasarnya adalah empati. Ya. Kita memahami pasangan kita sedang membutuhkan apa, itu yang kita berikan. Gitu. Jangan memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Misalnya di kantor, ya Mas Raffi sudah bisa mengatur urusan di kantornya. Berarti Mbak Fira tidak perlu lagi ikut campur di situ untuk masalah kantor. Tapi di rumah ketika ada masalah yang kebetulan Mbak Fira tidak bisa atasi, minta tolong Mas Raffi dengan baik-baik walaupun itu urusan yang domestik sifatnya atau yang biasanya ditangani oleh perempuan. Nggak apa-apa kalau Mas Raffinya lagi sempat. Mas Raffi pun tidak usah merasa direndahkan karena diminta tolong untuk mengerjakan bagian-bagian yang mungkin itu biasanya dilakukan oleh perempuan. Dan sebaliknya Mbak Fira juga kan tidak ragu untuk naik ke atas genteng untuk memperbaiki genteng. Jadi pembagian peran itu adalah kesepakatan yang terus-menerus disesuaikan selama perjalanan kesepakatan. perkawinan. Ya, kenapa Mas Ya. Raffi? Ada yang mau disampaikan? Makanya Mas Raffi jangan egois dong. Iya. Mau menang Ya, sendiri. Itu nada, maaf, nada ini yang indah. Putus dulu, saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Semoga ini membantu. Mbak Fira merasakan ini tidak ada apa-apa, tapi suami Anda komplain. Ini aja yang saya tanya. Apakah menurut suami Anda, dia hidupnya bahagia dengan Anda? Oh ya jelas selama ini dia bahagia dong hidup sama saya. Dari mana Anda bisa berasumsi bahwa suami Anda bahagia? Ya lihat ya secara performannya badannya gemuk, besar. Ya mungkin orang-orang juga ngelihat dia tampilannya berwibawa. Kalau nggak ganteng nggak Dirawat mungkin ya? lah, kurus, kering. Dirawat Ada dengan saya baik, kali sekarang betul. kanan batin. Baik. Anda bisa mengatakan suami Anda bahagia. Kita dengarkan bagaimana pertanyaan ini dilontarkan kepada suami Anda ya. Apakah Mas Raffi bahagia? Kita lihat. Seharusnya itu saya bahagia, tapi dalam perkawinan saya tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Karena istri saya selalu mengatur saya. Benar ya? Jawaban Anda tidak bahagia. Terlalu mungkin, banyak ya diatur. mungkin aja di pikiran dia udah ada yang lain kali. Biasa laki-laki kan kayak gitu. Sebentar Mas Helmi, tapi boleh saya kasih komentar sedikit tadi dengan kata-kata tidak pernah merasa bahagia. 11 tahun, tidak pernah, kata-kata tidak pernah itu terlalu keras. Pasti dalam perkawinan itu ada saat-saat manis, ada saat-saat Ya, masalah. Jadi Setuju. kalau dikatakan tidak pernah Ini berbahagia emosional. terlalu besar. Dan ada 2 anak, apakah 2 anak itu bukan hasil kebahagiaan Mas? Itu jangan terlalu emosional dalam menyampaikan keluhan ya, kita objektif aja. Semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya. Mari bersama-sama mengenali kelebihan kekurangan itu supaya bisa memperbaiki diri. Kalau saling menyalahkan ke belah pihak nggak akan selesai persoalannya. Saya selalu mengatakan kalau kita bicara tentang pasangan ideal, suami ideal atau istri ideal, kita kasih 0, skornya sampai 100 tidak mungkin dong. Skor seorang itu adalah 0. Ya. Apalagi anak 2 bertahan 11 tahun. Iya. Ya pasti mungkin dia ada 5, ada 4, atau mungkin 7. Tapi kadang-kadang 3 itu yang jelek itu kadang-kadang menghapus yang 7. Kita udah tahu ceritanya udah penuh di sini. Sudah. Tetapi sekarang kita mencari solusi, Fira. Tolong Anda bukakan hati. Saya kasihan sama ibunda. Bahwa sudah Ibunda pun pusing tadi- dan tadi juga sudah sekarang ini lagi tinggi sekali. Apa ada dokter nggak buat tensi sebentar? Saya bingung ini 170 takutnya dia. darah tinggi loh. Nggak baik loh itu. Iya, Ya. kenapa? Mungkin Vira ini gitu ya, kebanyakan kegiatan di luar gitu, jadi kurang mengerti Raffi gitu sebagai suaminya gitu. Makanya kamu sekali-kali gitulah Vira, ya kan, mengerti Raffi, jangan kebanyakan kegiatan di luar, sana sini, arisan sana sini, ya kan. Oke lah dia sosialnya tinggi, tapi sebagai suami kan patut juga untuk dimengerti gitu kan Mas Helmi. Saya kurang Mbak ngerti Retno, apa Mbak tadi. Retno, Mbak Retno nggak bisa sembarangan nuduh-nuduh Vira begitu dong, nggak ngeliat buktinya. Emang Mbak Retno tahu semuanya, rumah tangga mereka bagaimana. Mbak Retno kan hanya
pendapat dari Rafi aja kan? Kamu sebagai kakaknya nggak pernah kan ke rumahnya atau gimana? Ponakan, tahu nggak ponakannya anaknya itu dititipkan ke saya terus, tahu nggak? Oh gitu, kalau Kata mau mulai siapa? besok ya udah, kalau keberatan nggak aku Siapa? titipin lagi sana. Mbak Reno jangan nuduh sembarangan gitu, nggak boleh gitu dong Mbak Reno. Mbak Reno tuh namanya bersikap yang bukan objektif. mempersatukan, malah memecah belahkan kedua belah pihak.